Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 15 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Ayub pasal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Tuhan jaminan hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini penuh dengan pengharapan. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula pasti ada berbagai macam harapan yang kita coba bangun untuk bisa diraih. Bila kita tidak lagi memiliki pengharapan, maka sesungguhnya ada suatu hal yang fatal telah terjadi dalam diri kita. Walau tidak dapat disangkali memang bahwa berharap adalah sebuah hal yang sangat beresiko. Artinya semakin besar kita berharap pada sesuatu hal atau seseorang, lalu hal itu tidak terpenuhi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk kecewa. Itulah sebabnya sehingga ada orang yang karena merasa dikecewakan, terkadang mengalami putus asa yang berkepanjangan dan memutuskan untuk berhenti berharap. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ayub dalam pembacaan kita adalah gambaran pribadi yang sangat konsisten dalam hal komitmen. Walaupun berulang kali dirinya seolah dikecewakan, namun ia tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Secara manusiawi, penderitaan dalam berbagai peristiwa yang menyakitkan dan terjadi secara beruntun dalam hidupnya sebenarnya bisa menjadi alasan bagi Ayub untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukannya. Dengan iman, Ayub dapat menguasai semua keraguan-raguannya mengenai kebaikan Allah. Karena ia menyatakan bahwa Allah sendiri akan bersaksi bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin agar Allah membela perkaranya di mahkamah surga. Dalam situasi yang demikian mencekam, Ayub berkata pula kepada Allah, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami situasi yang hampir sama dengan situasi yang dialami Ayub, lalu kecewa kepada Tuhan dan berniat berpaling darinya? Kiranya sikap iman Ayub dalam menghadapi berbagai penderitaan dan tekanan hidup senantiasa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kasih-Nya yang agung, yang tidak dapat kita ukur dalamnya, tingginya, luasnya, dan lebarnya, telah dinyatakannya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini, yang menderita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menjadi jalan keselamatan kepada kita, kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika demikian kasih Allah terhadap kita, menghapus dosa-dosa kita dengan kematian anaknya Yesus Kristus, apalagi kehidupan kita di dunia ini akan disertai
oleh kasih-Nya, dijaganya, dan dipeliharanya. Yesus Kristus berkata, "Aku akan menyertaimu hingga pada akhir zaman." Tuhan jaminan hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 753 ayat 2, di perjalanan Yesus di Joloku. Cipatali luha porseaoku, nililianani portibio, alai dung ho tatap o Tuhaku, margogo doa dingolukon ubotodo takas penuguanmu, diiringi rikudola kaki sahatro di ujung ni pardalaku, togu maau jonok tu lambung ni. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Allah yang kami sembah, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, Engkaulah jaminan kehidupan kami di dalam menjalani setiap perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, persoalan, penderitaan hidup yang sering menggoda kami untuk meninggalkan kesetiaan kepada Engkau. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah jaminan kami. Tuhan akan memampukan kami melewatinya, menghadapinya, dan Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan. Kami berdoa yang sakit, dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohani, membersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.